Apa yang dikatakan oleh Rajasa di Pasar Pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Betor mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di Pasar Pramuka. Jadi saya jelaskan. Andi Azwan dicecar habis-habisan oleh emak-emak anti Jokowi gara-gara ketahuan bohong soal Betor yang katanya sudah mengakui memfitnah Paiman, pembuat ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Dan bahkan katanya Betor sudah minta maaf dalam sebuah mediasi. Tapi ternyata Andi Azwan nggak tahu kalau video mediasi Betor dan Paiman itu bukan soal ijazah Jokowi, melainkan masalah lain. Andi Azwan pun ketahuan menggiring opini seolah-olah itu terkait ijazah emak-emak yang ngerti kejadian sebenarnya, langsung protes dan membantah Andi Azwan di tempat itu juga. Pertanyaan saya, tadi kan kita nggak bicara geng, kita bicara kelompok Solo ya. Di sini. Nah, di kelompok Solo yang dikatakan oleh Pak Bunyani, ini kan nggak ada buktinya apa gitu lah. Yang katakan para jasa tadi, dia kan berdasarkan itu kan, data itu kan. Para jasa sendiri ya dalam kasus ijazah palsu mengatakan bahwa ijazah palsu dibuat di Pasar Pramuka. Dengan kuncinya siapa? Betor udah mengakui bahwasanya itu adalah fitnah yang saya buat. Itu saksi kunci. Artinya ya, apa yang dikatakan oleh Rajasa di Pasar Pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Betor mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di Pasar Pramuka. Tadi mau ngomong apa, Bu? Silakan ngomong. Masalah ijazah, kaitkan positif. Pertama nggak nyambung. Kedua, masalah Betor itu bukan masalah ijazah, Mas. Belum selesai masalah ijazah ya, Mas. Dan untuk Anda ketahui, Senin kemarin kami juga mengikuti sidang ijazah SMA Gibran. Jadi ini ada sesi kedua, Mas. Belum selesai. Ini nggak nyambung. Jadi dia tidak mengikuti apa mediasi yang dilakukan oleh Pak Paiman dan Betor. Betor mengatakan, Anda kan nggak di sidang hari itu. Ini bukan sidang, Dek. Ya, sorry ya, ini bukan sidang ya. Saya Kita paham. menjelaskan ini mediasi. Mediasi, Anda tidak ada di sana untuk mediasi. Ya, apa isi mediasinya? Mediasi isinya, Betor mengakui saya memfitnah. Memfitnah kalau Paiman. Masalahnya Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Oke. Itu adalah saksi kuncinya. Ya. Jadi mengatakan itu kita. Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan ke Pak Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media. Coba buka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak pernah. Pak Betor itu minta maaf. Ya, karena sudah minta maaf bahwasanya saya memfitnah Pak Paiman bahwa Pak Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu jelas, itu ada. Kenapa saya kaitkan ke situ? Karena perkataan itu asalnya itu adalah dari para jasa itu yang mengatakan itu ya. Jadi, saya kembali lagi. Makin panas ketika Bang Betor sendiri mengklarifikasi di depan bintang tamu dan Andi Azwan bahwa memang benar dia pernah mediasi dengan Paiman, tapi sama sekali bukan soal ijazah Jokowi, melainkan kasus lain. Dan Betor menegaskan, masalah ijazah Jokowi justru belum selesai. Bahkan dia tetap percaya kalau ijazah Jokowi memang dibuat di Pasar Pramuka. Setelah dipertegas oleh Aiman, suasana makin panas. Permintaan maaf kepada Pak Paiman, betul demikian? Betul. Permintaan maaf. Betul. Atas tapi apa? Perkaranya begini, saya dengan Paiman ada perdebatan. Kan sebenarnya saya cerita dulu sebentar ya, karena supaya publik juga paham, karena ini sudah beberapa waktu yang lalu. Anda menuduh Pak Paiman adalah Pak Paiman punya kios di Pasar Pramuka Jakarta. Oh, bukan di situ kasusnya. Ya, sebentar. Jadi kita bicara dulu ya. Yang kemudian dikatakan mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu benar. Oke, Anda masih pada keyakinan itu? Benar. Oke, Anda minta maaf apa? Nah, jadi pada waktu itu. Jadi sampai sekarang Anda masih meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka oleh kiosnya Pak Paiman? Ya. Oh, betul? Betul. Oke. Nah, jadi begini. Saya dengan Paiman itu pernah berdebat pada waktu saya menyatakan bahwa ijazahnya, profesornya, segala macam itu bodong. Itu waktu itu. Terus pada waktu itu saya masih punya sedikit
dokumen informasi. Tapi terus sorenya saya mendapat informasi dari yayasan, dari alumni, dari mahasiswa bahwa benar Pak Iman itu cuma 2 bulan sudah jadi profesor. Pasti dia jalannya jalan pintas. Dan jadi itu dianggap bodong. Karena saya menyatakan begitu, Pak Iman menyatakan saya harus minta maaf. Saya datang, saya ketemu, saya minta maaf. Nah, terus saya dikasih Itu uang. berarti soal profesornya Pak Iman ya? Ya. Bukan soal ijazah. Ya, kita mau bertegas di situ. Jadi damaiannya adalah terkait profesor tembaknya ini. Tembak nih ceritanya nih itu. Bukan soal pencetakan ijazah. Bukan, itu jalan Bukan terus. dia ya. Oh, Ini masalahnya, ya. Jalan terus. Masalahnya, ini kan mesti Mas Farhat yang hadir. Ya karena yang mengadakan mediasi itu adalah Mas Farhat. Karena dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Nah, jadi saya ketika tambah. kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah ini masalah. Karena Pak Iman baru saya ya. Itu saya lebih percaya Bang Betor daripada Anda. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda Saya siapa? penulis Jokowi ada Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini orang yang ngerti perkara. Anda itu siapa? Ini orang yang ngerti perkara. Saya tidak percaya dengan Mas. Ini orang yang ngerti perkara. Anda kemarin yang masalah jangan tujuh-tujuh gitu. Kenapa? Kenapa keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Lah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu respon kan? Ya. Ya udah. Ayo. Pak Betor lanjutkan. Orang kau. Nah, Kau merendahkan orang bagaimana? Kau merendahkan orang? mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Ya, saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia kau nggak ngerti perkara, Kembali saat lagi. Amin. Terus. Aduh, gila-gila. Untung gak jadi arena baku hantam. Gimana menurut kalian guys? Setuju atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.